Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebedah satu materi komunikasi yang belakangan ini lagi lumayan rame. Cara jadi orang yang enak didengerin. Di ulasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas, step by step, gimana caranya bertransformasi jadi sosok yang bikin orang tuh ngerasa bener-bener aman buat cerita dan membuka diri seutuhnya ke kita. Langsung aja kita mulai. Coba deh jujur sejenak. Pernah nggak sih ada momen di mana pasangan atau sahabat kamu lagi ngadepin hari yang super berat, tapi mereka malah milih curhatnya ke orang lain, bukan ke kamu? Agak nyelekit ya rasanya, kayak kena banget di ego kita. Kita ngerasa selalu standby buat mereka, tapi kok ya pas mereka lagi butuh didengerin, kita malah dilewatin gitu aja. Pertanyaannya, kenapa bisa gitu? Nah, sebelum kamu ngerasa bersalah atau overthinking, dengerin ini dulu. Nggak semua orang tuh secara otomatis dari lahir punya bakat buat bikin orang lain nyaman cerita. Enggak kok. Tapi kabar baiknya, ini tuh 100% skill yang bisa dipelajari. Samalah kayak kita belajar nyetir atau nyoba masak resep baru. Ada ilmunya, ada pulanya. Jadi kalau selama ini kamu ngerasa bukan tempat curhat yang ideal, ya nggak masalah, bukan akhir dunia. Kita cuma perlu sedikit ngatur ulang kebiasaan kita aja. Ketidaknyamanan ini tuh sebenarnya berakar dari satu miskonsepsi yang udah mendarah daging banget di kepala kita. Ada mitos kalau rasa peduli itu artinya kita harus gercep ngeberesin masalah mereka. Jadi pas ada yang ngeluh, refleks kita langsung berubah kayak montir kan, pengen buru-buru ngebenerin mesin yang rusak, kita ngasih solusi instan. Padahal faktanya nggak gitu. Peduli itu artinya kita mampu dengerin dengan empati. Bentuk kepedulian paling tinggi itu bukan seberapa pintar kamu ngasih jalan keluar, tapi seberapa kuat kamu bisa ngasih ruang aman buat mereka numpain perasaannya. Dan bagian paling menarik dari materi yang kita bedah hari ini tuh, ini benar-benar ngevalidasi niat baik kamu. Kalau ada orang terdekat gak mau cerita ke kita, itu bukan, inget ya, sama sekali bukan karena kamu gak peduli. Sering banget kan kita nyalahin diri sendiri, mikir, duh apa aku ini egois banget ya. Buang jauh-jauh deh pikiran itu. Niat kamu tuh udah bener. Kamu sayang banget sama mereka, gak mau lihat mereka sedih, dan pengen beban mereka cepet hilang. Jadi akar masalahnya bener-bener bukan di seberapa besar volume rasa peduli di hati kamu. Terus kalau bukan karena kurang peduli, letak masalahnya di mana dong? Nah, ini dia plot twistnya. Masalahnya ada di cara kamu mendengar. Ibaratnya gini, niat kamu tuh udah bintang 5, luar biasa. Tapi eksekusi dan cara dengerinnya ini yang masih agak meleset. Pas kita salah ngerespon, niat baik kita malah sering ditangkap sebagai sebuah penghakiman atau pengabaian. Alih-alih mikir, oh dia peduli sama masalahku, lawan bicara malah nangkap sinyal, oh dia pengen masalahku cepat beres aja biar dia nggak usah dengerin lagi. Gimana eksekusi kita pas dengerin, inilah yang jadi kunci utamanya. Oke, mari kita bedah 3 ranjau komunikasi yang paling sering banget kita injak tanpa sadar. Tolong jangan lakuin 3 hal ini. Pertama, langsung kasih solusi. Kayak yang kita bahas tadi, orang yang emosinya lagi kalut tuh ndak butuh teknisi kehidupan. Mereka cuma butuh teman. Kedua, motong cerita. Terkadang saking semangatnya kita suka nyela. Wah iya aku juga pernah tuh ngalamin itu. Padahal percaya deh, motong omongan itu seketika ngancurin kenyamanan mereka. Dan yang ketiga, buru-buru menilai. Kalimatnya letuk kayak, ya itu sih salah kamu sendiri. Wah itu sih penghakiman yang langsung bikin mereka ngebangun benteng pertahanan. 3 hal ini tuh resep paling sempurna buat bikin orang kapok curhat ke kamu. Setelah tahu ranjaunya, sekarang solusinya gimana? Lakuin 3 step praktis ini secara berurutan. 1. Dengerin aja sampai selesai. Tahan lidah kamu, biarin ada jeda hening, biarin mereka ngomong sampai benar-benar kehabisan kata-kata. 2. Respon dengan empati. Gak usah pakai logika keras atau deretan fakta dulu, tunjukin aja kalau kamu berusaha paham seberat apa sih situasi itu dari kacamata mereka. Dan ketiga, nah ini yang krusial banget, validasi perasaannya. Cukup sebutin kalimat simpel kayak, paham banget sih, wajar banget kalau kamu ngerasa sekecewa itu. Validasi ini bukan berarti kamu otomatis setuju sama kelakuannya ya, tapi kamu ngakuin kalau rasa sedih atau marah mereka itu beneran nyata. Dengan langkah ini, kamu tuh ibarat lagi ngebangun pelabuhan yang super aman buat badai emosi mereka. Jadi kalau ditarik garis merahnya, ini semua balik lagi ke shifting atau pergeseran identitas kita. Kita mau terus-terusan jadi si pemberi solusi cepat, sosok yang selalu buru-buru, serba efisien, dan tanpa sadar nganggap masalah orang tuh kayak proyek yang harus buru-buru direparasi, atau kita mau bertransformasi jadi pendengar nyaman, sosok yang mancarin kehangatan, nggak dikejar waktu, dan paham banget kalau proses dengerin itu sendiri adalah penyembuhannya. Perpindahan identitas dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru inilah letak intisari dari transformasi komunikasi kita. Dan ini ngebawa kita ke sebuah klimaks emosional yang benar-benar membebaskan.
Orang tuh nggak butuh kamu jadi sempurna. Mereka cuma butuh kamu bener-bener hadir. That's it. Sering banget kita ngerasa takut dengerin curhatan berat karena ngerasa, duh, aku nggak punya petuah bijak nih, takut salah ngomong. Tapi ingat satu kebenaran fundamental ini. Temen atau pasangan kamu tuh nggak lagi nyari superhero yang punya semua jawaban di kepalanya. Kehadiran kamu yang utuh, tanpa gangguan HP, dengan tatapan yang tulus, dan ketersediaan kamu nemenin mereka di momen yang nggak nyaman itu, nilainya jauh-jauh lebih berharga dari solusi logis manapun. Kehadiran adalah hadiah terbaik yang bisa kamu kasih. Nah, tiba saatnya buat kita ngaca sedikit. Kamu sendiri tipe pendengar atau pemberi solusi cepat? Coba bayangin, nanti malam nih misalnya, orang yang paling kamu sayang datang ngebawa setumpuk beban pikirannya ke kamu. Peran mana yang secara refleks bakal kamu ambil? Langsung lompat jadi montir instan yang pengen ngeberesin keadaan, atau milih buat sekedar duduk dan bener-bener hadir buat ngevalidasi perasaannya? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kamu. Dan pilihan itulah yang nantinya bakal nentuin sedalam apa koneksi yang kamu bangun sama mereka. Sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya dan selamat mencoba jadi pendengar yang lebih baik.